Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membahas mengenai peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah, yaitu yang pertama tentang sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Berdirinya dinasti Abbasiyah berawal sejak rapuhnya kekuasaan Bani Umayyah yang berujung pada keruntuhan dinasti Umayyah di Damaskus. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak dari Bani Umayyah atas kekhalifahan Islam sebab mereka adalah cabang Bani Hashim yang secara garis keturunan lebih dekat dengan Nabi. Nah, hal itu juga dilatar belakangi oleh Bani Umayyah yang secara paksa menguasai khilafah melalui tragedi Perang Siffin. Nah, hal itu yang memicu gerakan bawah tanah yang berpusat di Humaimah untuk merebut kekuasaan Bani Umayyah. Gerakan itu mula-mula dipimpin oleh Muhammad bin Ali. Namun, sebelum dinasti Abbasiyah berdiri, beliau sudah wafat yang kemudian digantikan oleh anaknya, yaitu Abu Abbas bin Saufah yang kemudian berdiri dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu tentang Khalifah dinasti Abbasiyah. Baik, Khalifah dinasti Abbasiyah secara keseluruhan berjumlah 37 orang. Jadi ada 37 khalifah. Kemudian Al-Azizi membagi masa kekhalifahan tersebut, 37 khalifah tersebut menjadi 5 periode. Periode pertama disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Periode ini berlangsung selama 100 tahun dan menjadi periode keemasan Abbasiyah. Nah, kenapa disebut pengaruh Persia pertama? Karena raja-raja atau kerajaan sebagian besar didominasi oleh bangsa Persia. Kemudian periode kedua yaitu periode pengaruh Turki pertama. Periode pengaruh Turki pertama ini artinya ke dinasti Abbasiyah banyak didominasi oleh bangsa Turki. Kemudian periode ketiga disebut periode kekuasaan dinasti Buwayhi atau pengaruh Persia kedua. Di sini orang-orang Persia kembali mendominasi kekhalifahan Abbasiyah. Selanjutnya periode keempat yaitu periode kekuasaan dinasti Bani Saljuk atau pengaruh Turki kedua. Nah, di sini orang-orang Turki dari bangsa Turki kembali menguasai dinasti Abbasiyah. Yang terakhir, periode kelima merupakan periode khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, baik dari dinasti Turki maupun dari bangsa Persia. Namun, periode kelima inilah nanti kehancuran dari dinasti Abbasiyah. Berikutnya, materi mengenai masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu tentang masa kejayaan dinasti Abbasiyah. Nah, pada masa ini kejayaan Islam maju dalam berbagai bidang. Nah, dalam hal ini yang paling mencolok yaitu pada bidang ilmuwan banyak dilakukan sehingga ilmu pengetahuan baik akliyah maupun nakliyah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Selain bidang pendidikan atau ilmu pengetahuan, Bani Abbasiyah juga mencapai masa kejayaan pada bidang ekonomi, diantaranya yaitu pertanian, industri, dan perdagangan. Nah, dalam sektor pertanian, petani mendapatkan perlakuan yang baik, mereka dibina dan diarahkan serta dibebani pajak yang murah. Nah, dalam bidang industri, adapun faktor yang mendukung yaitu adanya potensi alam berupa barang tambang seperti perak, tembaga, biji, besi, dan lain-lain, serta hasil pertanian sebagai bahan baku industri. Selanjutnya pada bidang perdagangan, yaitu ditandai dengan Baghdad yang menjadi pusat perniagaan atau perdagangan saat itu, serta sebagai kota transit yang menghubungkan lalu lintas perdagangan antara barat dan timur jauh, serta di Baghdad juga dibangun kantor perwakilan perdagangan India dan Cina. Selanjutnya yaitu dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah.
dinasti-dinasti yang memerdekakan diri dari dinasti Abbasiyah itu ada 3. Yang pertama itu dinasti Idrisiyah di Maroko. Dinasti Idrisiyah itu memiliki wilayah kekuasaan di Maghribi Maroko. Dinasti ini adalah dinasti pertama beraliran Syiah. Sultan Idrisiyah yang terbesar adalah Sultan Yahya keempat. Kesuksesan yang diraih dari Bani Abbasiyah dalam mengembangkan kekuasaan Bani Umayyah itu tidak lepas dari dukungan dan bantuan beberapa kelompok memiliki andil besar seperti keluarga Awaliyun dan kelompok Syiah. Nah, mereka ini beranggapan bahwa jika Abbasiyah telah berkuasa, mereka akan mendapatkan haknya yang selama ini hilang dan dirampas Umayyah. Tetapi ketika usaha penggulingan itu berhasil, apa yang mereka inginkan itu tidak didapatkan dan mereka merasa dihianati oleh Bani Abbasiyah. Dinasti yang kedua yaitu Tahiriyah di Khurasan. Pendiri dinasti Tahiriyah adalah Tahir Ibnu Al-Husain. Wilayah kekuasaannya di sekitar Khurasan termasuk Transania dengan ibu kota pada tahun 207 Hijriah. Tahir meninggal dengan tiba-tiba. Sebelum meninggal, ia sudah mulai menghapus nama Al-Ma'mun dalam khutbah-khutbah Jumat. Hal ini berarti bahwa kekuasaan Tahir ini sudah lepas dari Abbasiyah. Yang ketiga yaitu dinasti Fatimiyah di Mesir. Dinasti Fatimiyah ini adalah salah satu dari dinasti Syiah dalam sejarah Islam. Dinasti ini didirikan di Tunisia pada tahun 909 Masehi. Dinasti ini mengklaim sebagai keturunan garis lurus dari pasangan Ali bin Abi Thalib dan Fatimiyah binti Rasulullah SAW. Ubaidillah Al-Mahdi sebagai pendiri dinasti Abbasiyah. Ubaidillah Al-Mahdi sebagai pendiri dinasti Fatimiyah yang lepas dari kekuasaan Abbasiyah. Kemudian dilanjut materi tentang faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor-faktor penyebab kemunduran dinasti itu ada 2. Yang pertama yaitu adanya penguasa lemah dengan ditandai para penguasa melakukan gaya hidup mewah, namanya foya-foya, dan para penguasa melakukan praktik korupsi. Dan kedua, adanya dualisme pemerintahan. Dan yang ketiga, perang saudara antara Al-Amin dan Al-Ma'mun. Dan faktor yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama, Abbasiyah mendapatkan serangan dari pasukan Salib di dunia barat. Yang kedua, Abbasiyah memperoleh serangan dari orang-orang Mongol. Dan yang terakhir, Kesultanan Abbasiyah menentukan orang yang mempunyai otoritas penuh di Mekah. Dan untuk materi selanjutnya yaitu mengenai berakhirnya dinasti Abbasiyah. Berakhirnya dinasti Abbasiyah disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, munculnya dinasti-dinasti kecil yang memerdekakan diri. Yang menjadi penyebab utamanya yaitu terjadinya perebutan kekuasaan di pemerintahan pusat antara bangsa Persia dan Turki yang mengakibatkan pengikut dari beberapa provinsi di pinggiran mulai lepas dari kuasa Bani Abbasiyah. Yang kedua, dilihat dari kemerosotan perekonomian. Penyebabnya karena dinasti Abbasiyah memiliki wilayah yang semakin menyempit, mengakibatkan pendapatan negara menurun. Yang ketiga, munculnya aliran-aliran sesat dan fanatisme. Keagamaan pada masa Khalifah Al-Mansur muncul gerakan yang bernama Zindik. Gerakan tersebut muncul karena beberapa orang Persia kecewa karena tidak menjadi penguasa. Yang keempat, perang salib. Permusuhan angkatan bersenjata Romawi menanam benih penghinaan dan kebencian Kristen terhadap Muslim. Kebencian ini bertambah setelah dinasti Saljuk yang mengambil alih Baitul Maqdis merealisasikan beberapa pedoman yang dirasa sangat berat bagi umat Kristiani yang perlu melakukan perjalanan ke sana. Pada tahun 1095, Paus Urbanus II memerintahkan pada semua lapisan umat Kristen Eropa untuk mengadakan perang suci. Perang ini dikenal dengan Perang Salib. Penyebab yang terakhir yaitu serangan Mongolia ke negeri Muslim dan berakhirnya dinasti Abbasiyah.
Pada mulanya, orang-orang Mongolia merupakan suku-suku kecil yang kemudian dirangkul oleh Genghis Khan. Orang-orang Mongolia mengambil alih wilayah Asia Tengah, San, dan Persia serta menguasai Asia Kecil. Hal ini merupakan awal dari runtuhnya Baghdad dan pimpinan Islam. Pada tahun 1258, Hulagu Khan merobohkan tembok ibu kota. Di samping itu, Al-Mu'tasim tunduk dan berangkat ke base pasukan Mongolia. Kemudian para fuqaha dan penguasa keluar. Berselang 10 hari, mereka pun dibunuh. Kota Baghdad hancur dan dibumi hanguskan. Pembunuhan dan pembantaian dilakukan kurang lebih selama 40 hari. Khalifah Al-Mu'tasim terbunuh dan hal ini menjadi akhir dari dinasti Abbasiyah. Selanjutnya yaitu pada sesi diskusi. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Yang pertama, pertanyaannya, pada masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Di periode manakah puncak kejayaan dan kemunduran kekhalifahan dinasti Abbasiyah? Di sini teman-teman ada yang ingin mau menjawab? Oke, izin jawab. Untuk sebenarnya puncak kejayaan dinasti Abbasiyah ini terjadi pada periode pertama, yaitu disebut dengan periode Persia pertama. Sedangkan masa kemunduran dinasti Abbasiyah ini terjadi di periode kelima, yang disebut dengan periode bebas dari pengaruh kekuasaan. Dan di periode kelima ini dinasti Abbasiyah mengalami keruntuhan, kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas jawabannya Mbak Nimas. Selanjutnya ini ada pertanyaan, masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode. Apa alasannya masa kekhalifahan dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 periode? Ada teman-teman ada yang mau jawab? Izin menjawab, Mbak Dian. Jadi kenapa kok dibagi jadi 5 periode? Karena dari 37 khalifah tersebut berasal dari berbagai bangsa yang berbeda-beda. Nah, ternyata bangsa yang banyak menguasai itu adalah bangsa Persia dan bangsa Turki. Jadi untuk memudahkan membagi pola pemerintahan dinasti Abbasiyah, para sejarawan membagi menjadi 5 periode. Seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya Mas Hanif. Nah, pertanyaan terakhir dari teman-teman, dinasti Umayyah lebih memprioritaskan perluasan wilayah, sedangkan dinasti Abbasiyah lebih memprioritaskan ilmu pengetahuan. Bagaimana cara dinasti Abbasiyah mempertahankan wilayah jika yang lebih diutamakan ilmu pengetahuan? Ada yang mau menjawab? Izin menjawab pertanyaannya. Dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah, mereka memiliki berbagai strategi yang digunakan untuk mempertahankannya. Di antaranya, yang pertama membangun pusat pemerintahan yang kuat. Yang kedua, pengawal istana yang setia mempertahankan wilayah. Yang ketiga, mengembangkan sistem pengawasan dan intelijen. Selanjutnya, membentuk aliansi dengan penguasa lokal. Yang selanjutnya, membangun infrastruktur pertahanan. Dan yang terakhir, tiap wilayah terdapat gubernur yang memimpin. Baik, terima kasih Mbak Rike atas jawabannya. Karena sesi diskusi telah selesai, mari kita tutup presentasi pada hari ini dengan bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.